Betapa kita bersenang. Satu Tuhan cinta semua bangsa. Tuhan cinta semua bangsa, semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Jesus, not the little children, all the children of the world. Red and yellow and white, they are precious in His sight. Jesus loves the little children of the world. Yesus cinta semua bangsa, semua bangsa di dunia. Halo adik-adik semuanya, apa kabarmu hari ini? Pasti semuanya senang ya dan bahagia karena semuanya pasti sudah menunggu-nunggu untuk ibadah hari ini ya. Hari ini Bu Juni mau bawa pujian seperti biasa ya, tapi Bu Juni nanti ada temennya. Ya, pasti kalian juga sudah rindu sekali melihat wajahnya. Siapa dia? Halo teman-teman. Ya, Cici Cynthia. Oke, yuk. Ya Cici Cynthia, Iya. kita akan mulai ya. Ibadah kita hari ini. Semuanya semangat, nggak ada yang ngantuk-ngantuk ya. Karena apa? Karena kasih Allah benar-benar menolong kita. Tak berkesudahan sampai saat ini kita jalani itu karena pertolongan Tuhan. Yuk, kita nyanyikan bersama-sama ya. Yuk. Siap-siap ya Siap-siap katakan. ya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sukacitaku Yuk buat kan tangannya. dengan sorak-sorai memuji, Puji dia tuh. ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Ya, selamanya kita memuji Tuhan ya, tetap dengan sukacita. Nah,
Kenapa? Karena Dia adalah Allah yang luar biasa, yang patut kita banggakan dan patut kita hormati. Ya, mari kita nyanyikan lagu Hormat Bagi Allah Bapa dengan kesungguhan hati kita. Ya, Cici Cynthia ya, kita akan menyanyikannya dengan sungguh-sungguh. Ya, kita akan berdoa dan doa kita dipimpin oleh Cici Cynthia ya. Mari kita berdoa. Silakan Cici Cynthia. Teman-teman, mari kita membuka kebaktian ini dengan berdoa. Yuk kita berdoa sama-sama. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, hari ini kami bisa kebaktian sama-sama. Kami bisa berkumpul bersama-sama, sama-sama menyanyi memuji Tuhan. Sama-sama dengar cerita tentang Tuhan. Bantu sertai kami hari ini sehingga kami bisa mengerti apa yang kami pelajari hari ini. Dan kami bisa menerapkannya dalam hidup kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Satu-satunya yang bisa membawa kita ke surga adalah percaya kepada Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita. Sungguh bahagia kita punya Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa. Makanya kita naikkan pujian ini dengan semangat ya. Hanya satu jalan ke surga. Kalian semua pasti bisa. Kalian semua pasti ingat lagu ini dan senang ya. Yuk kita nyanyikan yuk. Hanya satu jalan ke surga.
Jalan yang menuju ke surga itu hanya percaya kepada Tuhan Yesus. Nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan. Waduh, luar biasa firman Tuhan yang akan kita dengar. Mengingatkan bagaimana Tuhan Yesus sangat mengasihi murid-muridnya dan kita semua. Oke, yuk kita nyanyikan lagu ini ya. Shalom anak-anak semuanya, bagaimana kabar kalian? Ibu Ika berharap kita semua dalam keadaan sehat dan sukacita. Anak-anak, siapa di sini yang merasa senang kalau ada rencana untuk berkumpul bersama dengan anggota keluarga? Biasanya kalau kita berkumpul, kita mau makan bareng, makan bersama-sama merayakan tahun baru atau merayakan ulang tahun. Tapi kita sudah hampir 1 tahun tidak bisa berkumpul bersama-sama karena kita masih harus di rumah saja dan masih menjaga jarak. Nah, hari ini Ibu Ika juga mau membawakan firman Tuhan di mana Tuhan Yesus bersama murid-muridnya berkumpul bersama-sama untuk makan malam bersama. Tapi sebelumnya kita mau lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami boleh kembali mendengar akan firman Tuhan. Tuhan tolong supaya kami dapat mengerti akan firman yang akan kami dengar dan kami juga dapat melakukan firman Tuhan untuk kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Lukas 22 ayat yang ke-14 sampai 23. Ibu Ika mau membacakan satu ayat di ayat yang ke-15. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita." Anak-anak, Tuhan Yesus waktu makan bersama dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus mengatakan, "Aku sangat rindu untuk makan bersama dengan murid-muridnya." Kenapa Tuhan Yesus mengatakan aku sangat rindu? Karena Tuhan Yesus tahu bahwa malam itu adalah malam terakhir Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya di dunia ini. Dan juga dikatakan juga Tuhan Yesus bilang apa? Sebelum aku menderita.
Tuhan Yesus tahu pada malam itu sebentar lagi Tuhan Yesus akan menderita. Nah, untuk mengetahui firman Tuhan ini, anak-anak bisa menyaksikan film ini. Aku ingin sekali makan makanan Paskah ini bersama kalian sebelum aku menderita. Percayalah. Aku tidak akan makan ini lagi sampai arti perjamuan ini digenapi dalam kerajaan Allah. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami, Raja semesta alam, yang memberikan roti dari hasil bumi. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Jadikan ini peringatan akan aku. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami, Raja semesta alam, yang memberkati pokok anggur. Ambillah ini dan bagikan di antara kamu. Aku berkata padamu, aku tak akan minum lagi anggur ini sampai kerajaan Allah datang. Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku, yang ditumpahkan bagimu. Tapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersamaku di meja ini. Dan sesungguhnya anak manusia harus mati seperti yang ditentukan Allah. Tapi celakalah orang yang menyerahkannya. Tidak mungkin. Siapa pengkhianat itu, Tuhan? Aku ada di tengah kamu sebagai pelayan. Anak-anak, pada waktu Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya di perjamuan makan malam bersama, Tuhan Yesus tahu hidup dan pelayanannya sebentar lagi akan berakhir. Makanya Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya pada waktu dia mengambil roti, memecah-mecahkan rotinya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Dan cawan yang berisi air anggur, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang tertumpah bagi kamu. Sungguh luar biasa. Tuhan Yesus mengasihi kita. Dia mau menderita, menanggung dosa-dosa kita. Dosa-dosa Ibu Ika, dosa-dosa anak-anak, dan papa mama dan semuanya. Ini semua Tuhan Yesus lakukan agar menggenapi rancangan karya keselamatan Bapa. Makanya kita semua yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, yang sudah diselamatkan, biarlah kita juga bisa mengikuti perjamuan kudus. Anak-anak kelas khusus yang sudah berusia 15 tahun ke atas, yang sudah dibaptis dewasa, yang sudah disidi, yang sudah mengikuti kelas katekisasi sebelum dibaptis atau disidi, anak-anak juga ikut dalam perjamuan kudus yang dilayani oleh pendeta datang ke kelas. Nah, ini semua kita lakukan, perjamuan kudus ini kita lakukan untuk kita ingat akan kasih Tuhan. Tuhan Yesus mau menyerahkan tubuhnya untuk kita. Tuhan Yesus dicambuk sampai berdarah, ya, tertumpah darahnya itu untuk kita. Karena Tuhan mengasihi, Tuhan Yesus menanggung segala dosa-dosa kita. Apa yang sudah kita lakukan sebenarnya harusnya kita yang menanggung itu semua sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Karena kasih Tuhan Yesus kepada kita. Makanya kita bisa diselamatkan.
Sungguh luar biasa. Kita punya Tuhan Yesus yang begitu luar biasa mengasihi kita. Tuhan Yesus datang ke dunia. Tuhan Yesus mau melayani. Anak-anak bisa melayani juga. Seperti apa? Dengan bernyanyi, dengan berdoa, membaca Alkitab, membantu mama, papa, atau melakukan hal-hal yang lain. Itu namanya bisa melayani Tuhan. Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Kita juga mau mengasihi Tuhan Yesus. Di mana kita bisa menjadi anak yang taat. Taat pada Tuhan Yesus, taat pada papa dan mama. Apa yang papa mama katakan kita harus menuruti. Dan juga satu hal lagi, Tuhan Yesus mengetahui. Tuhan Yesus mengetahui. Pada waktu malam itu Tuhan Yesus juga mengetahui ada murid yang mengkhianati dia. Tuhan Yesus mengetahui isi hati Ibu Ika. Tuhan Yesus mengetahui isi hati anak-anak semuanya. Oleh karena itu, biarlah kita mau hidup suci, hidup kudus, tidak punya pikiran yang macam-macam. Kita mau berpikir untuk kemuliaan Tuhan. Amin anak-anak. Nah, ayat hafalan kita diambil dari Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Sungguh luar biasa. Kita punya Tuhan yang tidak mati. Tuhan Yesus memang mati, tapi pada hari ketiga dia bangkit. Ya, Tuhan Yesus bangkit dan hidup. Sekali lagi ya, kita baca sama-sama. Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Kita mau dengar teman kamu yang akan membacakan ayat hafalan ini. Anis plus ayat 25. Akulah kebangkitan dan. Oke, kita mau lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Karena kasih Tuhan yang begitu luar biasa, sehingga kami orang berdosa bisa diselamatkan. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk dapat mengasihi Tuhan, dapat melakukan akan perintah Tuhan, perintah papa mama untuk menjadi anak yang taat dan setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan terus memelihara akan kehidupan kami. Dan Tuhan yang mau menolong di dalam segala apa yang kami lakukan. Biarlah Tuhan yang turut campur tangan sehingga kami bisa lebih baik lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli.
rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Tuhan Yesus yang mati di salib untuk menebus dosaku. Aku percaya kepada Roh Kudus yang menuntun hidupku. Teman-teman, mari kita mengucapkan yel-yel sekolah minggu. 1, 2, 3. Bersama Yesus, aku bisa. Yes, yes, yes. Ya anak-anak, kalian sudah mendengarkan firman Tuhan dan sudah mengucapkan pengakuan iman dan yel-yel hebat. Ya, nah tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan yang sudah menolong kita akan memberikan persembahan seperti biasa. Ya, kalau orang tua kita bisa lihat yang ada tertulis di bawah ini nomor rekeningnya, dan ada juga saatnya nanti kalau kita bersatu, berkumpul lagi, beribadah, kita akan memberikan persembahan, dikumpulkan di amplop. Oke, ya kita akan menyanyikan lagu untuk persembahan kita, Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Ya, anak-anak semua, kita akan doa hari ini, doa penutup dan juga doa syafaat. Kalian juga bisa berdoa di rumah ya. Doa yang perlu kita doakan hari ini, kamu juga bisa ucapkan di rumah. Mari kita berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat dan sukacita selalu. Bye-bye.